Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabat, sedulur-sedulur MP Channel Raden Beling dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, kali ini kita berkesempatan berkunjung dan berziarah ke makomnya, yaitu menurut warga sekitar ini adalah makomnya Mbah Singoludro. Siapakah beliau? Mari kita telusuri bersama-sama. Jangan kemana-mana, tetap di channel kebanggaan kita, yaitu MP Channel Raden Beling. Shollu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Oke, sahabat-sahabat, sedulur-sedulur, dan juga pemirsa MP Channel Raden Beling yang sangat saya banggakan. Semoga kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat-sahabat yang sangat saya banggakan, alhamdulillah kita sudah berada di dalam cungkupnya atau makamnya Mbah Singoludro. Di sini saya akan coba mengkisahkan beliau sebatas pengetahuan saya, sebatas informasi yang telah saya dapat atau yang telah saya terima, yang mana barangkali nanti ada kekurangan atau kurang lengkapnya, silakan para sahabat-sahabat subscriber dan juga pemirsa MP Channel Raden Beling bisa menambahi di kolom komentar. Semoga apa yang saya ceritakan nanti ada guna dan manfaatnya, dan tolong nanti dilengkapi apabila ada kurangnya, kita sharing-sharing di kolom komentar. Oke, sahabat-sahabat, sedulur-sedulur MP Channel Raden Beling yang sangat saya banggakan, Mbah Singoludro ini menurut warga sekitar itu beliau kalau dari cerita turun-temurun ini adalah pernah menjabat sebagai senopati Giri Kedaton atau senopatinya Mbah Sunan Giri. Memang senopati di sebuah kerajaan itu tidak hanya satu.
kalau nggak salah waktu dulu saya sudah pernah sempat memosting di makamnya Raden Sunario yang berada di Masjid Petrokimia Gresik sana, itu juga senopatinya Mbah Sunan Giri. Nah, tapi ini juga termasuk senopatinya Mbah Sunan Giri, Mbah Singoludro ini. Wallahu alam. Sahabat-sahabat yang sangat saya banggakan, jadi Mbah Singoludro sebenarnya beliau ini bukan asli penduduk orang sini atau bukan asli dari kerajaan Giri Kedaton, bukan berasal dari kota Giri atau bukan berasal dari warga setempat. Insya Allah beliau ini adalah utusan daripada kerajaan Banjar Angin kalau nggak salah, Bantar Angin kalau nggak salah. Ini kalau menurut buku atau riwayat yang pernah saya baca, Bantar Angin ini ada kalanya ini bukan kerajaan, ada kalanya ini sebuah padepokan, ada kalanya ini sekedar bukan nyata. Tapi wallahu alam. Tapi yang saya tahu beliau ini berasal dari kerajaan Bantar Angin yang berasal dari Ponorogo. Nah, ini kalau saya ceritakan Bantar Anginnya nanti sampai ke Buknongo, sampai ke Betoro Katong. Betoro Katong. Nah, jadi saya nggak menceritakan sejauh itu. Yang jelas beliau ini insya Allah menurut informasi yang telah saya terima, beliau ini adalah utusan daripada Bantar Angin, yang mana tujuan untuk datang ke Giri Kedaton atau datang ke kerajaannya, ke keratonnya Mbah Sunan Giri. Beliau ini diutus untuk ngetes ilmunya, ngetes ilmu daripada Mbah Sunan Giri, seberapa sakti Mbah Sunan Giri. Jadi beliau diutus untuk ngetes, atau gampangannya tantangan lah wis, tantangan. Di samping itu juga beliau juga ingin memberontak atau ingin menghancurkan lah wis. Jadi beliau dari Bantar Angin ke sini nih ingin menantang Mbah Sunan Giri yang waktu itu beliau menjadi Sultan Giri atau Sultan Kerajaan Giri Kedaton. Nah, ketika sampai di keraton, ketika sampai di Mbah Sunan Giri sudah berhadapan, beliau berterus terang kalau beliau ini dari utusan dari Bantar Angin, dengan maksud ingin menantang Mbah Sunan Giri, adu kesaktian. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, singkat cerita akhirnya duel pun terjadi antara Mbah Sunan Giri dengan Mbah Singoludro ini. Terjadi duel yang sangat sengit, yang mana pertempuran ini atau pertarungan ini dimenangkan oleh Mbah Sunan Giri. Dimenangkan oleh Mbah Sunan Giri. Mbah Singoludro ini sampai wis kalah terjungkal, wis tiba menunggu. Lah, dari kekalahan tersebut akhirnya Mbah Singoludro ini mengakui keunggulan dan kehebatan kesaktian daripada Mbah Sunan Giri. Mengakui kehebatannya dan kesaktiannya Mbah Sunan Giri. Akhirnya Mbah Singoludro ini karena beliau merasa malu, beliau merasa kalah, dan beliau mengakui kekalahannya. Akhirnya beliau ini meminta kepada Mbah Sunan Giri untuk dijadikan muridnya. Jadi Mbah Singoludro ketika sudah dikalahkan oleh Mbah Sunan Giri, beliau langsung minta kepada Mbah Sunan Giri untuk dijadikan muridnya. Karena kebaikan Mbah Sunan Giri, karena beliau seorang wali, beliau tidak merasa dendam, beliau tidak
wis gak ngarani kowe iku mari nantang-nantang saiki njaluk dadi murid. Nah, insyaallah enggak seperti itu beliau. Akhirnya Mbah Songiri tetap mau menerima Mbah Singoludro ini untuk diangkat menjadi muridnya atau cantriknya. Nah, beliau diajari oleh Mbah Songiri tentang agama Islam, diajari tentang syariat-syariat agama Islam, yang akhirnya beliau mampu menguasai agama Islam, mampu menyerap ilmu yang diberikan oleh Mbah Songiri. Nah, di samping beliau dijadikan murid daripada Mbah Songiri, karena kehebatan Mbah Singoludro, karena kesaktian dan juga ilmu kanuraganya yang sangat hebat, akhirnya Mbah Songiri juga butuh seorang panglima perang, butuh seorang senopati untuk memimpin ketika terjadi peperangan atau pemberontakan dari kerajaan lain. Nah, singkat cerita, akhirnya beliau Mbah Singoludro ini diangkat menjadi senopati atau panglima perangnya Giri Kedaton. Nah, itu sahabat-sahabat. Nah, setelah beliau diangkat menjadi senopati, nah, insya Allah beliau masa tuanya, beliau ini tidak ingin jauh dari Mbah Songiri. Beliau tidak ingin jauh, beliau tidak ingin kembali ke Bantarangin, beliau tetap di sini, dan disinilah insya Allah tempat peristirahatan terakhirnya. Insya Allah tempat peristirahatan yang terakhir. Nah, di sini ada dua makam, yang satu saya kurang mengetahui, tapi kalau dilihat dari batu nisannya, yang samping ini batu nisan untuk seorang putri. Mungkin beliau ini istrinya. Mungkin istrinya, bisa jadi entah siapa. Tapi kalau dilihat batu nisannya, yang sebelah kiri saya ini Mbah Singoludro, batu nisan laki-laki. Untuk yang sebelah sampingnya ini batu nisan perempuan. Mungkin beliau itu istrinya. Wallahu alam, saya juga nggak tahu. Oke sahabat-sahabat, sedulur-sedulur MB Channel Raden Beling, demikian kisah singkat daripada Mbah Singoludro. Barangkali para sahabat, subscriber dan juga pemirsa MB Channel yang ingin berziarah ke makam beliau, insya Allah mudah sekali. Ini makamnya nggak jauh dari makam Mbah Songiri. Nah, ini kalau nggak salah Desa Ketek apa desa apa gitu loh, saya nggak tahu. Insya Allah saya tadi sempat membaca itu Desa Ketek, kayak Desa Ketek tahu apa nggak? Cara macane ya apa ya? Pokok KETEK, ini nggak salah mau. Nah, Ketek, tutup kelek ya Ketek. Nah, macane ya apa? Dari sini nggak tahu. Insya Allah dari situlah Kecamatan Kebumas, Kabupaten Gresik. Makamnya dekat sekali dengan makamnya Mbah Sunan Giri. Semoga sahabat-sahabat subscriber yang belum mengunjungi atau belum berziarah ke makamnya Mbah Singoludro, semoga diberikan panjang umur dan kesehatan sehingga bisa melihat atau berziarah berkunjung ke makamnya Mbah Singoludro. Oke sahabat-sahabat, sedulur-sedulur MB Channel Raden Beling yang sangat saya banggakan, demikian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya ceritakan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya dan menjadikan sumber ilmu pengetahuan bagi kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad.